Feng Zhao, laporan kerjamu sangat luar biasa. Kami sepakat, posisi kepala departemen pemasaran. Kau benar-benar perempuan jalang tak tahu malu. Jiang. Feng Zhao dasar, perempuan jalang, tak tahu malu, berani-beraninya menaruh benda kotor ini di meja kerja anakku. Feng Zhao, apa yang sebenarnya terjadi? Bu, jangan membuat keributan. Aku tidak tahu dari mana asalnya pakaian dalam ini. Bagaimana kau bisa langsung mengatakan itu milik Zhao Zhao? Kau bodoh atau tidak masih melindungi perempuan jalang yang menghancurkan masa depanmu? Jika kau terus melindunginya, hidupmu akan hancur. Dulu aku demi melindungi orang yang kusayangi aku, rela menanggung semua tuduhan kotor. Benda ini memang milikku. Dia tidak tahu apa-apa. Perusahaan tidak bisa mentolerir perilaku buruk seperti ini Feng Zhao. Kau dipecat. Aku saat itu tidak pernah menyangka ini adalah awal kehancuran keluargaku Ziang. Ibuku butuh uang untuk operasi. Kumohon, pinjami aku uang ini. Jika dulu bukan karena aku mengakui pakaian dalam itu, kau kemudian tidak akan bisa menjadi kepala departemen. Nyonya Feng, Ibumu karena kehilangan waktu perawatan terbaik telah pergi. Sejujurnya pakaian dalam itu milik Liao. Hari itu aku hanya bersama ibuku berpura-pura. Tidak ada cara. Siapa yang menyuruhmu menghalangi jalanku? Bersambung. Kau memanfaatkanku. Itu karena kau bodoh. Sebenarnya meski tanpamu jadi kambing hitam, aku juga tidak akan celaka. Sejujurnya, aku anak haram direktur. Dia bersalah padaku. Kesempatan promosi ini memang sudah menjadi kompensasi untukku. kau anak haram direktur. Kalau tidak, ibuku yang hanya petugas kebersihan, bagaimana bisa seenaknya di perusahaan? Feng Zhao, jangan salahkan aku kejam. Lagi pula, kau tidak sehebat Liao dalam bermain. Setelah kau pergi, aku dan dia sering berkencan di kantor lorong ruang teh, bahkan meja kerjamu. Zhou Ziang, kau benar-benar imut. Zhou Ziang, jika bisa terulang, pasti akan kubuat kau bayar dengan darah. Feng Zhao, laporan kerjamu sangat bagus. Kami sepakat bahwa posisi kepala departemen pemasaran. Aku terlahir kembali ke hari ketika Liu Guixiang kehilangan beranya. Kali ini aku tidak akan lagi menjadi kambing hitam untuk pria brengsek. Feng Zhao dasar, wanita jalang tak tahu malu, berani menaruh barang kotor ini di meja kerja anakku. Ibu, ini bukan beraku. Tante, ini bukan pakaian dalamku. Dasar kau yang imut, berani juga kau memukulku. Awas, aku akan mengurusmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Zhao ini setiap hari kerja, mengganggu Ziang kita. Sekarang malah memasukkan pakaian dalam ke dalam lacinya. Gak tahu malu. Bu, jangan berisik. Aku bahkan tidak tahu pakaian dalam ini dari mana asalnya. Bagaimana kau bisa langsung bilang itu milik Zhao Zhao? Di kehidupan sebelumnya, aku dulu tertipu oleh sikap munafiknya itu. Membuatku benar-benar terkecoh. Sampai akhir baru tahu kebenaran. Sungguh konyol. Semua bisa melihat dengan jelas. Aku dan Zhou Ziang semua catatan obrolan. Hanya urusan pekerjaan. Dari mana bisa terlihat karyawan yang aku ganggu? Untungnya, sebelumnya aku hanya diam-diam menyukai Zhou Ziang. Catatan obrolan semuanya normal. Satu catatan obrolan bisa membuktikan apa? Pasti kau sudah hapus semua. Aku dengan Bapak Zhou susah senang bersama. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengalah padaku. Kau berani macam-macam di depan gue? Liao, di kehidupan ini aku tidak akan menjadi kambing hitam untukmu. Yang aku katakan semuanya benar. Kau salah orang. Pemilik sebenarnya dari pakaian dalam ini ada di sana. Diam semua. Perusahaan melarang hubungan asmara di kantor. Jika terbukti ada hubungan tidak pantas, kedua belah pihak langsung dipecat. Pak Wang, saya benar-benar tidak tahu kenapa bra ini bisa muncul di meja kerja saya. Saya dengan semua karyawan wanita di perusahaan hanya punya hubungan kerja murni. Sama sekali tidak ada perilaku melebihi batas. Kepat? Betul, pasti Feng Zhao yang iri anak saya lebih hebat. Bersaing dengannya untuk promosi. Sengaja menyelipkan bra ke meja anak saya untuk menjebaknya. Meskipun bra itu milik Liao, terus kenapa hari ini
Selama kita bisa melemparkan tuduhan pada Feng Zhao, perusahaan pasti tidak akan menaikkan jabatannya. Baru Ziang punya kesempatan naik. Saya akan segera dipromosikan menjadi manajer. Masa saya membuang masa depan cerah hanya untuk menjebaknya dengan bra? Apa untungnya? Perkara ini berdampak buruk. Kami putuskan untuk menunda promosi Feng Zhao sebagai manajer pemasaran dan pemberitahuannya. Bersama dengan Zhou Ziang, ditetapkan masa percobaan 1 bulan. Selama masa percobaan, jika ada pelanggaran lagi dari keduanya, langsung dipecat sesuai peraturan perusahaan. Ternyata, promosi tetap ditunda. Tapi, dibandingkan kehidupan sebelumnya, penderitaan yang saya alami, hambatan kecil ini, tidak ada artinya. Masih panjang waktu ke depan. Saya punya banyak waktu untuk membalas ibu dan anak itu. Pak Wang Ziang, anak kami, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Cukup, Ibu Liu, jika mengganggu ketertiban kantor lagi saya akan menghukummu juga. Feng Zhao, kamu lihat saja nanti. Berani menghalangi jalan anakku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Sudah tidak tahan? Pertunjukan yang sesungguhnya masih di depan. Di kehidupan sebelumnya, Zhou Ziang sebelum aku mati, dia berkata, dia sering dengan Liao berkencan di ruang teh. Aku bisa memeriksa rekaman CCTV, mengumpulkan bukti, membuktikan hubungan mereka. Pak, USB flash disk kerjaku hilang. Di dalamnya ada file proyek yang sangat penting. Bisakah kamu memeriksa rekaman CCTV meja kerja beberapa hari ini? Aku lihat di mana tertinggal. Bisa, tunggu sebentar. Aku turun ambil buku catatan CCTV. Besok malam lembur, kita kesini lagi untuk bersenang-senang. Kamu jahat banget. FVIS. Sedang khawatir tidak ada kesempatan, FV17 membuat kalian hancur reputasi. Kalian sendiri sudah menyiapkan jalannya. Mau berselingkuh di ruang teh. Kalau begitu, biar seluruh perusahaan semua melihat pertunjukan kalian berdua, pasangan mesum. Feng Zhao, saya memintamu kemarin menyerahkan laporan itu padaku, kenapa belum kamu serahkan sekarang? Kamu tahu ini membuat departemen kita mendapat masalah besar? Pak Wang, pesan dari Liao kepada saya adalah diserahkan hari Jumat. Liao, ada apa ini? Zhao, kamu salah ingat, kan? Aku bilang padamu diserahkan kemarin. Kalian berdua, jangan saling menyalahkan di sini. Masalah ini harus kalian pertanggungjawabkan. Kalau tidak, kalian berhenti semua. Zhao biasanya sangat bisa diandalkan. Menurutku tidak mungkin salah waktu, kan? Aku setuju. Tapi dia masih dalam masa percobaan. Kalau benar dia yang salah, kemungkinan besar akan dipecat. Sudah tahu, mereka akan main curang lagi. Untung aku sudah siap. Zhao, Pak Wang minta kamu buat laporan bulan ini kumpul hari Jumat. Iya, aku salah bicara. Aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak punya waktu untuk mendengar alasanmu, Liao. Kamu juga dapat sanksi ditambah masa percobaan sebulan. Kak Ziang, aku masih dalam masa percobaan. Atau, untuk sementara ini kita sebaiknya tidak bertemu secara pribadi dulu. Kalau ketahuan. Apa yang ditakutkan? Sudah pulang kerja. Tidak akan ada orang di pantry. Sayang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, kamu benar-benar jahat. Tante Liu, ini Liao. Feng Zhao, wanita penggoda itu. Demi promosi, dia menggoda Kak Ziang, lalu menggoda Direktur Wang lagi. Aku baru saja mendengar dia mengajak Direktur Wang bertemu diam-diam di pantry. Kamu harus datang untuk menangkap basah. Liu Guixiang, aku menunggumu bawa orang, sendiri yang mengungkap perbuatan kotor anak kesayanganmu. Apa? Si imut Feng Zhao itu kenapa masih tidak bisa diam? Kali ini, gua pasti bikin lo kehilangan muka terus diusir dari perusahaan. Kak Zhao, lo belum pulang? Aku masih ada berkas yang harus dicocokkan dengan Pak Wang. Kamu pulang aja duluan, oke, Kak Zhao? Hati-hati. Dah. Li, kenapa hari ini kamu nggak pulang bareng Feng Zhao? Tante Liu, Kak Zhao bilang, dia masih ada urusan sama Pak Wang. Apa yang dikatakan Liao itu, ternyata benar Feng Zhao. Sundel itu mau jual diri buat dapetin promosi.
Feng Zhao, malam ini, gue pasti bocorin semua urusan lo sampai keluar. Jangan salahkan gue yang kejam. Salahkan aja diri lo yang menghalangi jalan anak gue. Kalau Pak Zhang dari klien nggak masalah. Tinggal tanda tangan aja. Pak Direktur, Nggak lihat gue lagi bahas proyek sama Pak Zhang. Cepat keluar. Pak Direktur, ada urusan penting yang mau gue laporin. Urusan apa yang lebih penting dari kerja sama gue? Feng Zhao sama Pak Wang, mereka selingkuh di ruang teh. Gue lihat sendiri. Apa? Pak Zhao, perusahaan kita melarang secara tegas hubungan asmara di kantor Feng Zhao. Dan Pak Wang, bukan hanya melanggar aturan dengan sadar, tapi juga melakukan hal mesum di pantry. Pak Zhou, bagaimana kalau Bapak selesaikan urusan perusahaan dulu? Setelah itu baru kita bicarakan kerjasama. Pak Zhang, maaf membuat Bapak tertawa. Tidak apa, saya ikut denganmu. Liu Guixiang, saya katakan dulu yang jelek-jeleknya. Kalau ini laporan palsu darimu, pasti saya pecat kamu. Kamu tenang saja, ini pasti benar. Di sini, saya lihat sendiri Feng Zhao dan Pak Wang masuk dengan sembunyi-sembunyi. Bu Liu benar-benar rajin ya. Seharian melapor-lapor. Sepertinya soal Feng Zhao lagi. Ayo, lihat. Feng Zhao dasar, perempuan tidak tahu malu. Di siang bolong melakukan hal keji di kantor. Keluarlah. Kenapa ibuku datang? Apa yang dia lakukan? Bagaimana? Ketahuan orang. Kita hancur. Diam, jangan bersuara. Cepat sembunyi. Pura-pura polos ya? Lihat gimana aku menghajarmu. Feng Zhao, kamu ini perempuan jalang. Berani berbuat tapi tidak mau mengaku. Ya, cepat buka pintunya. Pintunya sudah dikunci dari dalam. Pasti ada orang di dalam. Masa benar-benar, Feng Zhao dan Pak Wang, ini terlalu berani. Tidak takut dipecat? Ziang, gimana dong? Kalau ibumu berhasil mendobrak pintu, kita berdua hancur. Perusahaan pasti akan memecat kita. Jangan takut, aku telepon ibuku. Biar dia berhenti membuat keributan di sini. Asal dia pergi bersama orang-orangnya. Kita aman. Banyak orang berkumpul di sini. Mau apa? Pak Wang, Pak Zhou, Feng Zhao, kenapa kamu ada di sini? Kak Ziang, gimana sekarang? Terpaksa lompat jendela. Lompat jendela? Ini lantai 5 loh. Terus gimana? Kalau kita ketahuan, habis kita. Pasti Feng Zhao yang keluar duluan. Direktur Wang masih di dalam. Xiao Zhou, cepat ambilkan kunci cadangan pantry bawa ke sini. Liu Guixiang, kalau di dalam tidak ada yang kau bilang, bersiaplah keluar dari perusahaan. Pak Direktur, saya dapat info, makanya saya datang. Lagi pula, suaranya sudah kedengaran, masa palsu. Baik, hari ini saya bilang, kalau di dalam tidak ada Dirut Wang, saya Liu Guixiang langsung jungkir balik makan tai. Kunci. Kuncinya sudah dibawa. Kak Ziang, kamu gimana? Cepat, Cepat, bantu aku. ayo, dorong. Nah, kok kamu? Lanjut. Nah, kok kamu? kalian ngapain di sini? Di sini juga tidak ada Pak Wang. Tante Liu, apa ibu pernah bilang kalau di dalam tidak ada Pak Wang, maka ibu akan handstand dan makan tai? Kapan aku pernah bilang begitu? Sepertinya SMS itu dikirim oleh Feng Zhao atas nama Liao dikirim. Sialan, kita semua sudah dibodohi olehnya.
Dasar si kecil tidak tahu malu. Ternyata kamu yang merayu anakku. Tante Liu, bukan begitu. Aku hanya bicara kerja dengan kakak Ziang. Iya. Ini cuma kesalahpahaman. Kalau bekas cuma gila itu juga salah pahaman? Cukup. Pak Zhang masih di sini. Jangan kalian mempermalukan diri di sini. Hari ini perkara ini selesai sampai di sini. Semua bubar. Setidaknya aku anaknya. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Pak Zhou, mereka di depan Pak Zhang membuat skandal besar. Menangani seperti ini sepertinya tidak sesuai dengan peraturan perusahaan kita. Kalau begitu, menurutmu harus ditangani bagaimana? Sesuai peraturan perusahaan, jika ada hubungan asmara di kantor, kedua pihak yang terlibat langsung dipecat. Bersambung. Jangan salahkan aku. Liao yang menggoda aku duluan. Aku lengah dan melakukan kesalahan. Iya, Pak Zhou. Gadis kecil ini yang menggoda Ziang kita. Pak Zhou, sungguh bukan urusanku. Untuk dipecat, pecat saja Liao seorang. Zhou Ziang, kau tidak punya malu ya? Awalnya, jelas kau yang menggoda aku duluan. Sekarang saat ada masalah, kau lemparkan semua kotoran padaku. Kau masih laki-laki. Jadi BH sebelumnya juga milikmu? Iya, memang milikku. Pak Zhou, BH itu milik Liao tapi nyaris membuatku kena fitnah. Mereka sekarang berkencan lagi di pantry kantor mengganggu kerjasama perusahaan. Dua kejadian ini digabung sudah melanggar berat peraturan perusahaan. Zhou Ziang. Aduh, jangan-jangan Pak Tua itu benar-benar mau menjerumuskan putra kesayangannya sendiri. Ziang masih muda dan belum dewasa. Lengah dan berbuat salah. Aku sebagai ibunya, gagal mendidiknya. Aku bersedia menggantikannya, menerima sanksi perusahaan. Ini. Tante Liu, banyak orang melihat. Jangan membuat Pak Zhou sulit. Sekarang di depan banyak orang. Aku benar-benar tidak bisa melindungi secara terang-terangan. Mas Dong, bisakah lihat dari hubungan kita bertahun-tahun? Ada yang mau dikatakan? Berdiri dan bicara dengan baik? Bos Zhou, sejak Bapak memulai usaha, saya sudah bekerja sebagai cleaning service. Anak Ziang ini begitu lulus langsung masuk perusahaan. Bisakah Bapak melihat dari ikatan selama bertahun-tahun ini? Beri kami kesempatan sekali. Peraturan perusahaan tidak boleh dilanggar. Seharusnya sesuai aturan. Kedua pihak yang terlibat harus dipecat. Tapi Liu Guixiang bagaimanapun juga adalah karyawan lama sejak awal perusahaan. Telah mengabdi bertahun-tahun. Saya juga tidak bisa mengecewakan hati karyawan lama. Liu Guixiang dipecat. Zhou Ziang diturunkan menjadi staf biasa. Jika ada masalah lagi, tidak akan ditolerir. Langsung dipecat. Terima kasih, Bos Zhou. Saya tahu orang tua ini tidak tega. Asal tidak dipecat, semuanya bisa diatur. Kenapa begini? Zhou Ziang, bagaimanapun dia anak haram Bos Zhou. Ingin menyelesaikannya secara tuntas ternyata tidak semudah itu. Tapi urusan ini belum selesai. Di kehidupan sebelumnya kalian berutang padaku. Di kehidupan ini, cepat atau lambat aku akan membuat kalian berdua ibu dan anak membayarnya kembali. Bersambung. Zhou Ziang, tahu dirimu siapa? Masih ingin duduk di kantor? Cepat bawa sampahmu, pergi. Baik Buang, saya akan segera pindah. Kamu jalannya tidak pakai mata? Kukira siapa? Ternyata Zhou Ziang. Kenapa? Sudah diturunkan jabatannya. Masih sombong juga. Kamu? Zhou Ziang ini dulu setiap hari pamer. Sekarang sudah diturunkan. Masa tidak tahu diri? Betul sekali. Kedapatan selingkuh di pantry. Tidak dipecat. Itu pun sudah keberuntungannya. Dasar rendahan. Direktur utama grup Zhou adalah ayah kandungku. Aku pasti akan bangkit kembali. Nanti akan kubuat kalian semua keluar dari perusahaan. Pak Dong, aku mengikutimu lebih dari 20 tahun. Bagaimana kau bisa begitu terhadap kami, ibu dan anak? Ini, suara Liu Guixiang. Dulu kamu demi menikahi gadis kaya meninggalkan aku dan Ziang. Aku tahan bertahun-tahun. Aku melihatmu menikah dan punya anak. Ziang tidak bisa mengakui ayahnya. Semua itu, aku tahan. Tapi, bagaimana kau bisa begitu kejam, menurunkan jabatan putra kesayanganmu sendiri? Aku yang bersalah pada kalian ibu dan anak, tenanglah. Proyek di selatan kota, seharusnya Feng Zhao yang bertanggung jawab, tapi aku akan diam-diam memberikan data inti kepada Ziang.
Biar dia memenangkan proyek itu nanti, dengan sah dia naik jabatan. Kalau bukan karena biaya obat, ibuku pengen sekarang juga keluar dari perusahaan sialan ini. Mau bikin Zhou Ziang berjasa lewat proyek ya? Aku tidak akan membiarkan kalian. Bagus sekali. Dengan barang-barang ini, proyek selatan kota pasti milikku. Setelah menang proyek dan naik jabatan, lihatlah para bajingan di kantor itu, siapa berani mengejekku lagi. Feng Zhao juga mengerjakan proposal tender proyek ini. Aku tinggal data inti dalam proposalnya, semua ku ubah, jadi salah. Nanti saat pratinjau internal. Saat itu jangan harap naik jadi direktur. Tidak dipecat langsung oleh perusahaan itu, sudah keberuntungannya. Feng Zhao, bukankah kau hebat? Kali ini, aku lihat kau bagaimana. Lanjut. Xiao Zhou, tengah malam begini, kenapa kamu masih di kantor? Aku ketinggalan barang di kantor, balik ambil sebentar. Cepatlah, sebentar lagi pintu akan dikunci. Untung aku cepat tanggap. Data sudah semua diubah. Feng Zhao, besok adalah tahap ketigamu. Kesimpulannya, menurutku ini adalah departemen kita. Rencana tender yang paling aman saat ini. Feng Zhao, rencana kali ini sangat matang. Perkiraan tingkat pertumbuhan kuartal ketiga tertulis 12,7%. Tapi berdasarkan laporan industri bulan lalu, sebenarnya hanya 9,8%. Memalsukan data adalah kesalahan besar. Bagaimana Feng Zhao bisa melakukan kesalahan bodoh seperti ini? Kalau ini benar, dia pasti tidak bisa naik jabatan. Mungkin dia ingin menyenangkan Pak Gu sengaja melakukan ini, Feng Zhao. Apa penjelasanmu? Ayah dan anak ini bersekongkol. Tapi, hanya fokus pada data. Tidak sadar arah proyekku secara keseluruhan sudah berubah. Sungguh bodoh dan menyedihkan. Proyek renovasi area lama sebelumnya berisiko. Sesuai kebijakan terbaru, sudah kuubah menjadi proyek Taman Teknologi Tinggi Data. Kuhitung ulang sendiri. Kalau kamu tidak percaya, bisa diperiksa database di belakang. Xiao Zhou. Periksa datanya. Data cocok, tidak ada masalah. Lanjut. Kamu bahkan tidak tahu aku ganti proyek. Tidak sadar. Langsung meragukan keabsahan data di sini. Niatmu apa? Licik sekali. Untung Feng Zhao ganti arah lebih awal. Zhou Dong, Zhou Ziang, bukan hanya kemampuan profesionalnya sangat kurang dirapat, juga sengaja mengganggu proyekku. Perilaku seperti ini sudah sangat mengganggu kerja tim. Dia juga demi kebaikan proyek. Perusahaan butuh orang yang punya semangat kritis. Dan tidak benar-benar mengganggu proyek. Kali ini peringatan lisan saja. Bubar. Tak kusangka, dia akan melindungi sampai titik ini. Feng Zhao, kamu bisa lolos sekarang, pasti tidak akan lolos. Kita lihat saja nanti. Aku siap kapan saja. Setelah aku dipecat perusahaan di kehidupan sebelumnya, karena insiden pakaian dalam, tidak ada satu perusahaan pun yang mau mempekerjakanku. Nyonya Feng, masalah Anda di perusahaan sebelumnya, kami sedikit mendengar, sangat disayangkan. Posisi ini mungkin tidak cocok untuk Anda. Baik, saya mengerti. Kamu dengar belum? Yang tadinya ditangani oleh grup Zhou, proyek renovasi kawasan lama direbut oleh perusahaan kita. Aku tahu, dan karena renovasi kawasan lama risikonya terlalu besar, sudah diubah menjadi Taman Teknologi Tinggi. Kemudian, aku baru tahu dari berita. Proyek Taman Teknologi Tinggi ini mendapatkan keuntungan besar. Di kehidupan ini, aku tidak akan bodoh lagi mengikuti jalan lama. Biaya operasi ibu tidak bisa ditunda lagi. Dendam harus dibalas. Uang juga harus dicari. Zhao, biaya operasinya terlalu mahal. Bagaimana kalau kita tidak berobat saja? Bu, jangan bilang gitu. Soal uang, aku yang urus. Pak Wang, Dividen pertama dari proyek sudah ditransfer ke kamu. Untuk selanjutnya, proyek ini sepenuhnya kamu yang tanggung jawab. terima kasih Pak Wang. Aku pasti akan mengerjakan proyek ini dengan baik. Tidak akan mengecewakan kepercayaan perusahaan. Kalau begitu, sekian dulu.
Bu, dividen proyek sudah masuk, langsung 1 juta. Sekarang kita punya uang, tidak perlu khawatir lagi soal biaya operasi. Besok aku akan ke kota rumah sakit swasta terbaik dan daftarkan kamu ke dokter spesialis termahal. Putriku sudah besar dan pintar. Sudah sukses. Baik, ibu nurut kata kamu. Di kehidupan sebelumnya, aku gagal melindungimu. Di kehidupan ini, aku pasti membuatmu menjalani operasi dengan selamat dan hidup sehat. Zhou Ziang, katakan padaku siapa dia. Kita sudah putus. Apa perlu aku memberitahumu? Mereka Bersambung. Baru beberapa hari kita putus. Kamu langsung pergi dengan wanita lain. Kamu menganggapku apa? Liao, jangan bikin malu di sini, oke? Kalau dulu bukan kamu sendiri yang datang, masa aku mau sama kamu? Dulu kamu bilang akan bertanggung jawab padaku, tapi setelah ada masalah, kamu malah menjadikanku kambing hitam. Kalau bukan karena kalian ibu dan anak melemparkan semua kotoran padaku, kamu juga akan dipecat bersamaku. Itu karena kamu bodoh sendiri. Zhou Ziang masih sama. Hanya memanfaatkan semua orang tanpa sedikit pun ketulusan. Kamu sengaja datang untuk melihatku malu? Tidak. Aku datang untuk membantumu. Lanjut. Lanjut. Tolong aku. Apa maksudmu? Kau kehilangan pekerjaan karena dia. Apa kau tidak ingin balas dendam? Jika kau mau, aku bisa membantumu. Feng Zhao, dulu aku demi Zhou Ziang selalu menyusahkanmu. Kenapa kau mau membantuku? Daripada bilang bantu, lebih tepatnya, kerjasama. Lagi pula, apa yang Zhou Ziang lakukan padamu, sama seperti yang dia lakukan padaku. Kita berdua lawan dia, lebih baik daripada sendirian. Aku mengerti. Dia membuatmu kehilangan kesempatan promosi. Jadi kau ingin memakai tanganku untuk membalas dendam padanya. Kau tidak tahu sama sekali. Antara aku dan dia, ada nyawa di antaranya. Utang darah ini, dia harus membayarnya kembali. Kau bisa lihatnya seperti itu, tapi hutangnya padaku jauh lebih dari itu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Feng Zhao tak punya alasan untuk mencelakaiku. Lebih baik percaya dia kali ini. Baik, aku percaya padamu. Kerjasama yang menyenangkan. Apa yang harus kulakukan? Yang perlu kau lakukan sangat sederhana. Karena pemburu sejati selalu muncul dalam wujud mangsa. Hal yang paling penting bagi Zhou Ziang adalah uang. Adalah batu loncatan menuju keluarga kaya raya. Maka jadilah batu loncatan itu. Tapi aku tidak punya apa-apa sekarang. Tidak punya? Bohongi dia. Kalau kau punya, lanjutan. Kamu yang tersesat di luar putri bangsawan selama 20 tahun. Setelah pulang, dan diakui, ayah CEO memberimu sebuah villa sebagai kompensasi. Silakan masuk. Nona besar sudah kembali. Andai ini benar. Sekarang kamu nona besar. Perhatikan penampilanmu. Yang ini bagus, terlihat mewah. 68.888. Mahal sekali. Debit. Hanya dipinjamkan padamu. Nanti, harus dikembalikan. Pelit. Feng Zhao. Hidup putri bangsawan ini terlalu bahagia. Rencana balas dendam kita bisa dijalankan seumur hidup. Jangan cuma begitu. Kalau mau sesuatu, usahakan. Nanti kalau punya uang, bisa beli sendiri lagi. Sudah tahu? Aku datang. Ferrari. Keren sekali. Liao. Kapan kamu bisa naik Ferrari? Zhou Ziang melihat aku tiba-tiba jadi kaya. Pasti tidak percaya. Apa yang harus kulakukan? Jangan menjelaskan. Tapi, abaikan saja. Apa urusanmu? Tunggu. Abaikan.
Lalu bagaimana cara mendekatinya? Ciptakan untuknya kesempatan menjadi pahlawan. Penyakit umum mobil ini adalah sensornya mudah bermasalah. Mau ku bantu? Kena umpan. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih banget sama kamu. Kalau saja kamu dulu tidak memutuskan aku tidak akan kecewa dan putus asa kembali ke masa kecil. Panti asuhan tempat aku dulu tinggal bertemu dengan orang tua kandung yang sengaja pulang untuk mencari aku. Yao, gak nyangka kamu punya latar belakang keluarga seperti ini. Zhou Ziang, apa yang kamu lakukan? Sudah punya pacar masih macam-macam sama aku? Yao, kamu salah paham. Wanita itu adalah ibuku yang dijodohkan ibu untukku. Kata-kata di kafe itu juga untuk didengar olehnya. Setelah bersama, aku baru sadar, dia sama sekali tidak sebanding denganmu. Benarkah? Lihat dia seperti itu. Ternyata masih ada aku di hatinya. Tentu saja, Yao, passwordku masih tanggal lahirmu. Coba aja kalau nggak percaya. Aku gak tertarik coba. Zhou Ziang, identitasku sekarang pasti sudah berbeda dari sebelumnya, dan kamu sekarang hanyalah seorang karyawan biasa di grup Zhou. Orang tuaku adalah pengusaha kaya di luar negeri. Nilai kekayaan miliaran pasti tidak akan menghargaimu. Yao, aku sedang mempersiapkan proyek dari grup Xiongxi itu. Proyek Taman Industri Digital. Asal proyeknya dapat perusahaan, bisa langsung memberiku promosi. Jadi supervisor nanti, Paman dan Bibi pasti tidak akan menolak kita bersama. Dia bilang di acara investasi grup Xiongxi mendapatkan proyek taman digital. Grup Xiongxi. Taman Industri Digital. Ada yang perlu aku lakukan? Grup Xiong Kawasan Industri Digital. Ada yang perlu saya lakukan? Tidak perlu. Kamu terus awasi dia saja. Kalau ada yang aneh, laporkan padaku. Grup Xiong adalah konglomerat terbesar di Kota Bintang. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya, yang terbaring di atas, sepertinya Direktur Xiong dari grup Xiong. Aku tadi di lokasi. Di persimpangan Jalan Yulan, seorang sopir truk mengemudi sambil lelah. Tidak mengerem, langsung menabraknya hingga terpental beberapa meter. Sayang sekali. Masih muda, orang yang bisa mengelola perusahaan sebesar ini, kok bisa begini? di kehidupan sebelumnya, berita menulis, Xiong Li, kecelakaan mobil. Terjadi pada acara investor grup Xiong seminggu sebelumnya. Yaitu hari ini. Dari sekarang, tinggal kurang dari 1 jam lagi. HP ketinggalan. Ini kan Feng Zhao, si jalang itu. Buru-buru mau kemana? Feng Zhao, HP-mu ketinggalan. Liao. Kenapa dia dan Feng Zhao bisa bareng? Ziang, aku curiga Liao ini ada masalah. Harus sampai tepat waktu. Xiong Li, jangan sampai kenapa-kenapa. Dialah yang akan menjatuhkan Zhou Ziang. Kunci untuk mengubah semuanya secara total. Terima kasih. Tuan Zongchai, kamu tidak apa-apa. Tuan Zongchai, Sepertinya sedikit terkilir. ayo. Sekarang aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk periksa. Kalau begitu, maaf merepotkan ya. Aku penasaran, bagaimana kamu tahu kalau truk itu ada masalah? Kalau bukan karena kamu yang menarikku tepat pada waktunya, sekarang aku. Waktu aku lewat, aku melihat sopirnya matanya setengah terbuka, setengah tertutup. Sepertinya, dia mengemudi dalam keadaan lelah. Aku tidak berani ambil risiko, jadi aku terpaksa lari dan menarik Anda. Oh, begitu. Kamu sangat cepat tanggap. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Namaku, Xiong Li. Oh ya, aku belum tanya namamu. Kamu bekerja di mana? Namaku, Feng Zhao. Aku bekerja di grup Zhou. Saat ini, aku bertanggung jawab atas pengembangan proyek Taman Teknologi Tinggi. Taman Teknologi Tinggi. Terus, proyek itu akhir-akhir ini sedang naik daun. Saya sudah lihat proposal grup Zhou. Datanya sangat solid. Arahnya juga sangat visioner. Tidak sangka penanggung jawabnya semudah ini. Ibu Xiong terlalu memuji. Hari ini,
Kamu menyelamatkanku, kita bisa dibilang ditakdirkan bertemu. Sejujurnya, awalnya saya tidak berniat investasi, tapi saya percaya dengan kemampuanmu, saya berencana menjadi investor. Apakah sebaiknya tunggu bahumu sembuh dulu, lalu atur waktu untuk diskusi lebih lanjut? Ibu Xiong, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Ibu. Setelah dipecat di kehidupan sebelumnya, Zhou Ziang mengambil data yang sudah saya siapkan, dia ambil proyek Taman Industri Digital. Di kehidupan ini, saya tidak hanya akan merebut kembali apa yang menjadi milikku, tetapi juga akan membuatnya di acara investasi, kehilangan martabat dan reputasi. Ada yang mengikutiku. Kok kamu? Zhou Ziang. Kok kamu? Aku datang untuk mengantarkan lipstik yang jatuh di tempatku waktu itu. Ja. Lalu kenapa kamu sembunyi-sembunyi mengikutiku dari belakang? Kamu lari terlalu cepat. Aku panggil, kamu juga tidak dengar. Aku malah mau tanya, kamu pulang kok bisa lewat gang tua yang kumuh begini? Bahkan sopir antar jemput pun tidak ada satupun pengawal. Kemana aku pergi? Harus lapor sama kamu. Aku sejak kecil dibesarkan di panti asuhan dekat sini. Sekarang ingin beli kue gula yang aku suka waktu kecil di ujung gang. Aku malas mobil masuk ke sini jalan kaki sendiri, kenapa? Zhou Ziang, kamu terlalu banyak mengatur, ya? Jangan omong kosong padaku. Ibuku hari ini melihat sendiri kamu dan Feng Zhao keluar bersama dari restoran kalian berdua berhadapan. Skriat, sebenarnya ada urusan apa sampai bisa ngobrol seharian? Zhou Ziang curiga padaku. Ingat, jika suatu hari Zhou Ziang curiga dengan identitasmu, jangan tunjukkan ketakutan. Pikirkan, seorang putri bangsawan sejati saat diragukan harus bagaimana membalas. Kamu pikir kamu siapa? Meragukanku? Kamu tidak pantas. Kamu. Feng Zhao mencariku hanya ingin melihat apakah kita berdua benar-benar bersama pikiran kecilnya itu. Aku masih belum tahu, dia sama sekali belum melepaskanmu. Aku untuk masalah ini, kesal banget, kamu malah memfitnah duluan menuduhku aku. Sudah paham? Sekarang kamu sama sekali tidak percaya padaku. Aku demi kamu hampir bertengkar hebat dengan orang tuaku, tapi kamu perlakukan aku seperti ini, karena kamu begitu tidak percaya padaku. Lalu untuk apa kita bersama? Mending putus saja. Jika Liao benar-benar putri konglomerat, aku membuatnya marah. Kaki emas ini tidak bisa aku pegang lagi. Yao, tunggu, jangan pergi. Aku yang salah, aku tidak seharusnya mencurigaimu. Tapi ngomong-ngomong, Feng Zhao ternyata masih diam-diam menyukaiku. Lumayan. Kemampuan kerjanya cukup kuat. Nanti bersikap baik padanya. Biar dia bantu sedikit pekerjaanku juga tidak buruk. Aku tidak mempermalukanmu, kan? Aku dan Zhou Ziang bilang kamu suka padanya. Kamu bilang ke Zhou Ziang, aku suka padanya. Lanjut. Kak Zhao, jangan marah dong. Aku waktu itu juga nggak ada cara lain. Terus gimana? Dia pasti akan datang merayu aku. Apa aku harus langsung cuekin dia 10 hari setengah bulan? Gak perlu cuekin terlalu lama. Tunggu dia datang minta maaf. Kamu ikuti saja. Tangga yang dia kasih, turunin aja. Jangan terlalu sok. Jangan juga terlalu gampang ngasih. Ingat, main kucing-kucingan. Biar dia makin lengket. Aku paham, Kak Zhao. Tenang aja. Aku pasti mainkan peran ini dengan baik. Bikin dia bingung. Zhou Ziang, semakin kamu pengen naik ke atas, semakin kamu akan dikendalikan oleh Liao. Kamu habiskan akal, jalan naik yang kamu mau, sudah aku tutup semua. Nona, Tuan Zhou datang, menunggu di luar. Katanya khusus datang untuk minta maaf pada Nona. Suruh dia masuk. Yao, maaf. Kemarin aku kerasukan setan. Jangan marah sama aku ya. Waktu kemarin menanyaiku, bukannya kamu yakin banget? Semua salahku. Yao, lihat, ini tas edisi terbatas. Dan waktu kamu jalan-jalan kemarin, bilang suka kalung itu, aku belikan juga. Kamu besar hati, maafkan aku kali ini, ya? Udah, taruh aja di sana. Kali ini aku gak bakal ngitung.
Kalau bukan karena nanti bisa ngandelin kamu, sukses besar, mati. Aku nggak rela keluar uang sebanyak ini. Oh ya, Yao, aku juga siapin buat kamu sebuah kejutan. Kejutan apa? Jangan buru-buru. Coba lihat siapa ini. Feng Zhao. Kok kamu punya video dia? Video Ini begitu? aku buat dengan AI. Kamu pakai AI bikin ini buat apa? Yao, kamu kan karena Feng Zhao suka padaku dan ingin menggoda aku. Jadi cemburu? Tenang aja, aku cuma punya kamu. Kalau video ini beredar, nama Feng Zhao bakal hancur. Ini belum cukup bukti betapa aku mencintaimu. Zhou Ziang, lo gila ya? Kak Ziang, kamu baik banget sama aku. Tapi apa ini nggak baik? Gak masalah. Feng Zhao udah bikin kita susah banget. Aku cuma bikin dia dapat hukuman yang pantas doang. Itu nggak kelewatan? Dengan begini ngerusak nama baik seorang wanita. Yao, kamu ini belain dia? Masa sih? Aku cuma mikir Feng Zhao itu apa sih? Pantas membuatmu repot. Kamu pikir aku cuma mau balas dendam? Terus? 3 hari lagi ada forum investasi grup Xiong. Itu kunci buat bangkit lagi. Tapi Feng Zhao kemungkinan besar ngerebut proyek digital itu. Begitu dia dapat kerja sama grup Xiong, promosi jadi direktur, sudah pasti banget. Nanti gua bangkit gimana? Orang tuamu mana mungkin mau sama gua? Kak Ziang, ternyata kamu lakuin ini semua demi aku. Pasti dong. Gue cuma mau nikah sama lo. Padahal lo sendiri pengen naik jabatan pakai cara kotor. Masih pura-pura kayak demi kebaikan gue. Bikin mual. Di flash disk ini ada video yang udah gue buat. Gue udah suap staff. Hari acaranya gue bakal suruh dia tayangin isinya. Di layar gede, di tempat acara. Oke, ngerti. Nanti kalau jadi lo harus nikahin gue secara mewah. Pasti dong. Jangan khawatir. Flash disk itu adalah bukti fitnah jahatnya, bukti kuat, pembuatan barang cabul. Adalah kunci untuk memasukkannya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? jangan urus. Diam saja. Biarkan saya yang menangani ini. Baik, Kakak Zhao, saya ikut kata-katamu. Maaf menunggu. Saya juga baru sampai, silakan duduk, Direktur Xiong. Nona Feng, saya tidak akan bertele-tele. Hari ini saya datang untuk memberi Anda kepastian. Dalam acara investasi, grup Xiong kami. Proyek yang akan direalisasikan proyek Taman Industri Digital saya putuskan untuk menyerahkannya kepada Anda. Benarkah? Sebenarnya saya sudah lama melihat rencana proyek yang Anda buat, data yang kuat, wawasan yang unik, prediksi pasar sangat akurat hingga menakutkan. Ditambah Anda menyelamatkan hidup saya. Baik secara profesional maupun pribadi kerja. Sama ini hanya bisa menjadi milik Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Direktur Xiong. Kerjasama yang menyenangkan. Zhou Ziang, kamu dengan sengaja ingin dalam acara investasi merebut proyek saya. Sayangnya, setiap langkah perhitunganmu semua dalam kendaliku. Ziang, aku tanya kamu, proyek untuk acara investasi sejauh mana progresnya? Tenang ayah, semuanya sudah siap, sudah pasti. Menurutku, kamu sama sekali tidak peduli. Sekarang dengan sikap yang seenaknya, apa modalmu melawan Feng Zhao untuk mendapatkan promosi? Aku bilang padamu, Dewan Direksi sangat menyukai Feng Zhao. Jika dalam acara investasi kali ini, dia berhasil mengamankan kerjasama dengan Xiong, promosinya menjadi direktur sudah pasti. Nanti, meskipun aku adalah direktur utama, aku tidak bisa lagi dengan terang-terangan melindungimu. Nanti saat hari acara investasi, aku akan memutar video tidak senonoh AI milik Feng Zhao di layar besar. Nanti, jangan bicara soal promosi direktur. Dia bahkan di kota ini tidak punya muka untuk bertahan. Apa yang harus aku takutkan? Aku tahu, aku sudah punya rencana. Aku sudah menggunakan koneksi. Malam ini mengundang beberapa eksekutif inti dari Xiong Group untuk makan malam. Kamu berpakaian rapi saat bersulang dan bicara. Perhatikan agar memberi kesan baik. Jika mereka setuju, kerjasama dalam acara investasi kemungkinan besar akan diberikan kepadamu. Ayah, tenang. Malam ini, aku akan tampil baik dan kerjasama dengan Xiong aku dapatkan lebih awal. Baiklah, keluar dan bersiaplah. Sekarang benar-benar aman. Feng Zhao, siapa suruh kamu dulu membuatku seperti itu? Kali ini, gue bukan hanya akan merebut proyekmu, tetapi juga akan membuatmu jatuh dan malu. Tidak akan pernah bangkit lagi. Pak Hu, Pak Li, saya ingin bersulang lagi untuk Anda berdua. Saya habiskan ini, Anda berdua, silahkan, sesuka hati.
Grup Zhou benar-benar penuh dengan talenta. Pak Hu terlalu memuji dibandingkan dengan Anda berdua. Saya masih jauh. Kedepannya, saya berharap Anda berdua banyak membimbing saya. Pak Hu, Pak Li, ini sedikit tanda hati dari saya. Isinya buatan rumah sendiri, ikan kecil. Anda berdua bawa pulang. Coba, bagaimana rasanya? Ziang, kamu repot-repot ya? Bukankah itu kerjasama dengan Grup Zhou di pameran investasi yang paling dihargai? Pak Xiong adalah anak muda, kau ini paham aturan, kerjasama ini pasti untukmu. Terima kasih Pak Li. Terima kasih Pak Hu. Kalian berdua adalah orang baik bagiku. Saya bersulang sekali lagi. Tapi, kerjasama dengan Grup Xiong, tidak sembarang orang bisa dapat, kau harus tunjukkan kemampuan. Jangan buat kami kecewa. Tenang Pak, saya tidak akan mengecewakan kalian. Setelah kerjasama ini, berhasil saya yang traktir. Kita pergi ke klub terbaik, mabuk-mabukan sampai pulang. Sekarang dengan bantuan eksekutif Grup Xiong, bagaimana mungkin Feng Zhao bisa mengalahkanku? Ziang, pameran investasi hari ini sangat penting. Proyek Taman Digital Grup Xiong adalah kunci apakah perusahaan kita tahun ini bisa naik ke level yang lebih tinggi. Apa kamu yakin bisa mendapatkan proyek ini? Ayah? Tenang saja, dua petinggi Grup Xiong sudah setuju secara langsung. Proyek ini pasti untuk Zhou kita. Tetap jangan lengah. Nanti saat bertemu Tuan Xiong bicara dan bertindak hati-hati. Jangan sampai ada masalah. Iya, kau masuk dulu. Aku tunggu di pintu sebentar. Tuan Hu dan Tuan Li. Feng Zhao, hari ini kamu cantik banget. Jarang sekali. Kalau biasanya kerja berdandan, lebih sering, mungkin dulu. Aku bisa tertarik padamu. Menurutku, kata-kata itu kembali padamu. Biasanya di kantor tidak rapi. Hari ini, berdandan seperti burung merak, membuka ekor. Kenapa? Apakah ini juga untuk menarik perhatianku? Jangan sok-sokan. Aku laki-laki, masa perlu hal-hal norak seperti ini? Kalau kamu, seorang perempuan harus lebih sering berdandan saat kerja. Kalau tidak, siapa yang mau sama kamu? Aku tidak perlu siapa-siapa. Laki-laki atau perempuan di kantor cukup berpakaian pantas, bersih, dan rapi. Jangan bicara omong kosong. Jangan salahkan aku. Kalau tidak bilang proyek Taman Digital Grup Xiong, pasti akan aku dapatkan. Sebaiknya kamu menyerah sekarang, biar tidak kalah telak nanti. Sepertinya Zhou Ziang bersiap menyiarkan video AI, tidak senonohku. Sayangnya, bersambung. Aku tahu seseorang memberimu uang untuk memutar video USB-nya. Aku tawarkan harga lebih tinggi. Kamu putar isi USB ini. Dia sekaligus memberiku 10.000. Kamu mau berapa? Bukannya cuma ganti USB baik. Sebentar, kamu diam di sini. Awasi untukku. Pastikan tidak ada masalah. Kakak Zhao, tenang saja. Aku jamin urusan beres. Siapa menang, siapa kalah, nanti akan tahu. Aku tidak punya waktu untuk main-main di sini, minggir. Feng Zhao, terus terang, proyek Taman Digital Xiong Group sudah ditentukan untukku. Oh ya, kenapa aku tidak tahu? Direktur Xiong. Lanjut. Direktur Xiong. Feng Zhao. Jangan-jangan kau mau bilang wanita tua yang penuh pakaian murahan ini adalah presiden grup Xiong? Kau bilang tadi, proyek Taman Digital Grup Xiong sudah ditetapkan untukmu. Siapa kau? Aku. Aku juga bagian dari grup Xiong. Sepertinya cuma pegawai rendahan. Aku bilang padamu, Direktur Hu dan Direktur Li kalian baru saja makan malam denganku tadi malam berjanji secara langsung akan memberikan proyek itu padaku. Direktur Hu dan Direktur Li. Mereka di grup Xiong punya pengaruh besar? Sudah pasti dong. Mereka berdua itu direktur pemasaran grup Xiong. Kau saja tidak tahu, ini masih berani datang ke acara investasi hari ini. Sudahlah, Feng Zhao. Jangan-jangan kau membawa ibumu sendiri ke acara investasi ini kan? Feng Zhao, si jalang ini. Datang lagi, menggoda Ziang kami. Kau terlalu berpikir. Aku tidak seperti beberapa orang yang masih bayi, bermain politik di kantor. Bahkan harus menyuruh ibunya bertempur di garis depan. Kau. Feng Zhao. Aku peringatkan kau jauhi Ziang kami. Lanjut.
kok kamu datang? Aku dengar kamu hari ini akan mengambil alih grup Xiong proyek bernilai miliaran itu. Momen kejayaan anakku ini, masa ibunya bisa melewatkan? Ada urusan lain, aku pergi dulu. Baik. Sampai nggak berani masuk pintu venue, ya memang. Acara investasi level seperti ini, bukan untuk sembarang orang bisa masuk. Feng Zhao, kulihat kau bisa sombong sampai kapan. Tunggu saja, sebentar lagi aku akan membuat seluruh kota Xincheng melihat betapa buruknya dirimu. Para peserta proyek Taman Industri Digital ini, perwakilan tender, kami telah mengirimkan data kalian secara seragam ke Dewan Juri untuk diperiksa. 1 jam lagi akan di venue utama mengumumkan hasil tender akhir. Semua proposal sudah dilihat. Apa pendapat kalian? Bu Xiong, menurut kami, masih grup Zhou proposal Zhou Ziang yang paling layak. Anak muda Zhou Ziang sangat mampu. Proyek ini serahkan padanya. Pasti tidak masalah. Di mana kelebihan proposalnya? Rencana implementasi bagian kelima bahkan siklus eksekusi spesifik tidak ditulis dengan jelas. Kalian menyebut ini layak? Soal detail, kami belum sempat memeriksanya. Tapi, Arah besarnya tidak masalah. iya, Bu Xiong, grup Zhou juga perusahaan besar, dari segi sumber daya, pasti terjamin. Menurutku, itu keuntungan kalian berdua. Yang terjamin, bukan? Tadi malam, mereka mentraktir kalian minum, berapa banyak keuntungan yang diberikan, sampai kalian berdua proyek grup Xiong dengan mudah diberikan keluar, di mata kalian. Apakah masih ada peraturan perusahaan, Bu Xiong? Tidak ada hal seperti itu. Mana berani kami menerima keuntungan dari orang lain? Iya, kami dan Zhou Ziang adalah teman lama, hanya makan bersama, sama sekali tidak menerima hadiah. Lalu ini adalah selama kalian menjabat, semua bukti korupsi. Mulai sekarang, kalian berdua oleh grup Xiong dipecat secara resmi. Selanjutnya, bagian hukum perusahaan akan menindaklanjuti menuntut kerugian yang kalian timbulkan pada perusahaan, semua kerugian ekonomi. Sekarang, keluar. 5 menit lagi. Kak Ziang, melihatmu seperti ini, kelihatannya proyek ini pasti direbut. Tentu saja, setelah proyek ini kita dapat, aku yang traktir, ajak kalian makan besar. Hasil tender sudah keluar. Mari kita sambut Bu Xiong masuk, untuk mengumumkan hasil akhir. Kenapa dia? Lanjut. Direktur Xiong. Ternyata dia benar-benar Direktur Xiong. Aduh, ini benar-benar kacau. Terima kasih kepada para tamu yang hadir di acara investasi ini. Juga terima kasih kepada semua yang berpartisipasi dalam proyek Taman Industri Digital ini perusahaan yang ikut tender. Setelah melalui penilaian berlapis dari Dewan Juri dan evaluasi komprehensif, kami akhirnya menentukan untuk proyek ini mitra kerjasama. Pasti harus Ziang kami. Kali ini, grup Xiong proyek Taman Industri Digital. Kami akhirnya memutuskan dengan grup Zhou Ibu Feng Zhao mencapai kerjasama eksklusif. Proyek Istri Dong diberikan kepada grup Zhou. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Aku terlalu senang jadi belum sempat bereaksi. Sudahlah, setidaknya Feng Zhao juga orang dari grup Zhou kita. Proyek jatuh ke perusahaan sendiri lebih baik daripada jatuh ke tangan orang lain. Apa ada kesalahan? Kenapa bisa Feng Zhao? Pasti ada kecurangan di balik ini. Lanjut. Bu, jangan bikin malu di sini. Aku ingin dengar. Skandal yang kau maksud. Apa itu? Saya tadi di depan pusat pameran, melihat sendiri. Kamu dan Feng Zhao sudah lama kenal. Kamu menyalahgunakan wewenang. Proyek perusahaan, dipasang kekenalan. Kalau ini bukan kecurangan, apalagi? Karena kamu terus-terusan bilang ada kecurangan, maka hari ini, di depan seluruh Xincheng, semua rekan bisnis akan menunjukkan semuanya secara transparan, mempertunjukkannya. Ini proposal proyek mereka, baik dari segi kelengkapan, maupun kelayakan implementasi. Proposal Zhou Ziang tidak sebanding dengan Feng Zhao. Bagaimana bisa begini, Ziang? Bukankah kau bilang, sudah memberi hadiah ke Pak Hu dan Pak Li? Sudah diurus, mereka sudah terima uang kita. Kenapa tidak membantumu bicara? Diam. Sudah jangan. Bilang orang lain curang. Sebenarnya karena tidak ada kecurangan untuk anaknya sendiri. Jadi kesal. Kalau saya juga pilih Feng Zhao,
baik dari segi kemampuan profesional maupun kepribadian. Jauh lebih baik dari Zhou Ziang, jauh lebih unggul. Dan lagi. Baru saja. Pak Hu dan Pak Li, karena menyalahgunakan wewenang, menerima suap, merugikan kepentingan perusahaan secara serius, telah dipecat secara resmi oleh Grup Siong. Dipecat. Pak Li juga kena. Selain itu, dengan ini saya resmi mengumumkan, Grup Siong dan semua anak perusahaannya secara permanen memblacklist Zhou Ziang dan tidak akan pernah melakukan bentuk kerjasama apapun, kerjasama bisnis. Lanjut. Feng Zhao, selamat ya. Silakan naik ke atas panggung. Kita resmi menyelesaikan penandatanganan kerjasama. Feng Zhao, semua yang kamu miliki sekarang seharusnya milikku. Kamu tidak membuatku nyaman, aku akan membuatmu hancur. Seumur hidupmu tidak bisa mengangkat kepala. Sekarang masukkan USB-nya video di dalamnya, tayangkan di layar besar. Kamu yakin? Omong kosong. Kamu sudah menerima banyak uang. Cepat selesaikan urusannya untukku. Aku dan Kak Zhao tadinya masih ingin memberinya jalan keluar. Karena dia memaksa menjadi pihak ketiga, maka aku akan menghabisinya. Putar saja. Apa itu? Berani macam-macam denganku, kamu bakal hancur reputasimu. Zhou Ziang, ini yang ingin kamu tayangkan kepada kami. Apa ini? Bodoh. Bagaimana bisa begini? Nomor yang Anda panggil telah dimatikan. Zhou Ziang, aku benar-benar tidak menyangka. Kita sama-sama, rekan kerja kamu Tega, ingin mencelakai aku seperti ini. Ini aku buat dengan AI warna penutup bulan 2023. Video tidak senonoh Feng Zhao. Tidak menyangka. Zhou Ziang ternyata orang seperti ini. Benar sekali. Kalah bersaing secara kemampuan jadinya mencari cara untuk menghancurkan orang lain. Benar-benar menjijikan. Lepaskan aku. Kami baru saja menerima laporan di tempat ini ada yang diduga melakukan penggelapan jabatan, memalsukan laporan keuangan perusahaan, dengan sengaja membuat dan menyebarkan konten pornografi mencemarkan nama baik orang lain dan berbagai tindakan lainnya diduga melanggar hukum pidana kami sekarang. Secara hukum akan melakukan penyelidikan dan penanganan. Pak Polisi, di video itu, orang yang diduga melakukan tindak pidana adalah dia. Jangan tangkap aku. Aku tidak bersalah. Ayah, cepat tolong aku. Ayah, kamu akan datang menyelamatkanku kan? Benar kan? Aku tidak mau dipenjara. Dia memanggilmu. Ayah? Dong, kamu tidak bisa diam saja melihat anak kita ditangkap polisi. Dia anak kandungmu. Cepat cari jalan keluar. Selamatkan dia. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Kalau kamu asal bicara lagi, aku akan suruh satpam melemparmu keluar. Dulu kamu demi menikahi putri dari keluarga kaya. Aku hamil besar kau tinggalkan. Lebih dari 20 tahun tanpa status. Aku tidak pernah mengeluh sedikit pun. Asal kamu mau selamatkan Ziang hari ini, aku jamin, seumur hidupku, aku tidak akan muncul lagi di depanmu. Sudah kubilang aku tidak kenal kamu. Kami sedang menjalankan tugas sesuai hukum. Siapapun tidak berhak campur tangan. Tidak peduli siapa kamu, apa latar belakangmu, tidak boleh menghalangi penegakan hukum. Ziang, anakku, cepat panggil ambulans. Ayah, kamu akan datang selamatkan aku. Benar kan? Aku tidak mau dipenjara. Mei Ling, jangan dengar omongan mereka. Zhou Jiadong,
Dulu aku memang melihat kamu jujur dan apa adanya aku menikahimu meskipun keluargaku menentang, menghabiskan semua sumber daya mendukungmu memulai bisnis, mengangkatmu ke posisi sekarang, tidak kusangka, anak harammu lebih tua dari putri. Kita. Kamu harus di depan banyak orang mengatakan hal ini? Ya sudah. Antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo bercerai. Baik, ayo bercerai. Grup Zo sudah mapan sekarang tidak butuh bantuanmu lagi. Sejujurnya, aku tidak hanya punya anak haram di luar. Masih banyak wanita. Jika tidak karena kenangan lama, gue sudah lama ingin sama perempuan tua lusuh sepertimu bercerai. Zhou Jiadong. Kamu dan anak harammu itu benar-benar dari cetakan yang sama diukir. Sama-sama serigala tak tahu terima kasih, aku bilang padamu. Aku tidak hanya ingin bercerai tapi juga kamu harus keluar tanpa sepeser pun. Keluar tanpa sepeser pun. Jangan mimpi. Kamu lupa ya, kita sudah tanda tangan perjanjian harta sebelum nikah. Di dalamnya, tertulis jelas. Jika salah satu pihak berselingkuh maka harus keluar tanpa harta. Sekarang di depan banyak orang kamu sudah mengakui perselingkuhanmu. Menurutmu pengadilan akan memutuskan apa? Kapan aku pernah tanda tangan hal seperti ini? Aku tidak tahu. Dulu kamu demi mendapatkan sumber dayaku, apapun yang aku katakan, kamu setuju. Mungkin banyak yang kamu setujui, jadi lupa, ya, mulai sekarang, semua uangmu dan grup Zo, semua saham semuanya jadi milikku, bersambung. Mei-ling. Aku dengan wanita-wanita itu sebenarnya sudah lama putus. Soal Ziang aku juga hanya khilaf sesaat. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kita jangan bercerai ya. Kamu tadi tidak bilang begitu. Buang dia keluar. Mulai hari ini. Dia bukan lagi ketua grup Zo. Liu, Mei-ling. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Feng Zhao, aku selalu memperhatikanmu dari proyek Taman Teknologi Tinggi sampai kali ini proposal tender, Taman Industri Digital, kemampuanmu jauh melebihi semua orang di perusahaan. Mulai hari ini, aku resmi menunjukmu sebagai Direktur Pemasaran Grup Zo. Feng Zhao. Jika kamu mau bisa juga pertimbangkan grup Xiong kami posisi Direktur Pemasaran kebetulan kosong. Gaji. Tidak akan kalah dengan grup Zo, Direktur Xiong. Kamu ini tidak fair. Sampai di depan aku, merebut orang dari perusahaan kami, begini saja, Feng Zhao. Kamu tetap di Zo, bisa langsung masuk dewan, direksi perusahaan dapat dividen. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Liu. Aku tetap memutuskan bergabung dengan grup Xiong. Tapi aku akan menyelesaikan proyek Taman Teknologi Tinggi baru keluar, dan juga berharap di masa depan masih bisa dengan grup Zo, tetap berhubungan terus bekerja sama. Aku mengerti. Tenang saja, pintu grup Zo selalu terbuka untukmu. Lanjutan. Bu Xiong, saya masih punya satu permintaan yang agak tidak sopan. Liao dalam kejadian ini memberikan bukti penting. Kemampuannya sendiri tidak buruk. Dia juga teliti. Saya mohon ibu ikut mempekerjakannya. Jadikan dia asisten saya. Kamu adalah Direktur Pemasaran asistenmu. Tentu terserah kamu. Terima kasih, Bu Xiong. Terima kasih, Bu Zhao. Saya pasti bekerja dengan baik. Saya tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan kalian. Halo. Bu, Feng, selamat ya. Operasi ibu Anda sangat sukses. Selanjutnya, asal istirahat yang cukup bisa pulih sepenuhnya. Syukurlah. Terima kasih banyak, Bu. Di kehidupan sebelumnya, aku, demi cinta yang salah arah kehilangan segalanya. Di kehidupan ini, aku tidak hanya membalas dendam, tetapi juga melindungi orang yang paling ingin aku lindungi. Hidup sesuai dengan keinginanku sendiri. Sepanjang jalan ini, aku juga mengerti, apa yang kita wanita inginkan hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Nah, ini untukmu. Maaf ya, Nak. Sudah tua. Tangan sedikit gemetar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhou Ziang. Feng Zhao. Selama beberapa tahun ini, di dalam penjara, tidak ada satu hari pun aku tidak menyesal. Aku sendiri yang menghancurkan hidupku sendiri. Dan hampir menghancurkan hidupmu juga. Zhou Ziang, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Tapi kamu juga tidak perlu meminta maafku. Hal-hal yang sudah lalu sudah selesai. Kedepannya,
Semoga kamu bisa memperbaiki diri dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dulu, dendam berdarah itu akhirnya menjadi angin lalu. Jalan ke depan, jauh dan panjang. Aku harus melangkah maju dengan tegap, tanpa menoleh ke belakang.